Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafidun Trinur Zamana dan teman saya Medi Arianda. Kami dari kelompok 2 Fikih Mokoron, dosen pengampu Umi Nenan Julir LCMAG. Baiklah, pembahasan pertama saya sendiri dengan dua subbahasan yaitu pengertian fikih mungkaron dan ruang lingkup fikih mungkaron. Baiklah, langsung saja yang A, pengertian fikih mungkaron. Fikih muqaran atau muqarin disebut juga dengan perbandingan mazhab atau dalam bahasa Arab disebut dengan muqaranah al-mazahib yang terdiri dari dua subkata yaitu muqaranah dan mazahib. Secara etimologi, muqaranah seperti dalam kamus Munjid karangan Louis Makluf berasal dari kata korana ya korana makorana yang artinya mengumpulkan, membandingkan antara dua perkara atau lebih. Berdasarkan makna lughawi di atas, maka perbandingan mazhab menurut ulama fikih adalah yang artinya mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan yang terkuat dalilnya. Sedangkan pengertian mazhab secara etimologi berasal dari kata zahaba ya zahaba, zahaba mazahaba dengan bentuk jamaknya mazahaba yang berarti aliran atau paham yang diikuti atau dianut. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, mazhab diartikan sebagai pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu baik filsafat, hukum fikih, teologi dan sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran. Ada pula yang mengartikan mazhab sebagai tempat berjalan aliran dan aliran. Dalam istilah Islam berarti pendapat, faham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang disebut imam seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, dan lain sebagainya. Dari pengertian-pengertian di atas mengenai arti muqaran maupun mazhab itu sendiri, baik secara etimologi maupun secara terminologi, tentunya kita bias memahami bahwa yang dimaksud dengan perbandingan mazhab atau muqaranah al-mazahib adalah membandingkan, mempertemukan, serta mendiskusikan pendapat atau pandangan mazhab-mazhab terhadap suatu masalah dengan mengadakan seleksi atau perbandingan terhadap dalil-dalil yang mereka gunakan serta cara beristimbat atas dalil tersebut dengan segala argumentasinya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang ruang lingkup fikih muqaran atau B. Ruang lingkup fikih muqaran secara eksplisit dapat kami kemukakan bahwa ruang lingkup ini terdiri dari beberapa bahasan. Itu yang pertama yaitu hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua yaitu dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid baik dari Al-Quran, Al-Hadis atau dalil-dalil syarak lainnya. Yang ketiga yaitu metode atau cara mereka berijtihad dan cara beristimbat dari sumber-sumber hukum yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan hukum. 4. Yang keempat, latar belakang para mujtahid itu sendiri, latar belakang timbulnya suatu mazhab dan perbedaan yang kemudian muncul di tengah-tengah mazhab yang ada. Yang kelima yaitu pola pemikiran para imam mazhab, hal-hal yang mempengaruhinya seperti sistematika sumber hukum, sistematika istidlal masing-masing mazhab. Yang keenam yaitu kondisi sosiologis serta hukum-hukum yang berlaku di tempat di mana para muqarrin hidup. Selanjutnya bagian terakhir yaitu C, tujuan dan manfaat mempelajari fikih muqarran akan dipaparkan oleh teman saya Medi Arianda. Kepada Medi Arianda kami persilakan. Sekian penjelasan dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi saya dari pemateri pertama. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari fikih mukaran. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari fikih mukaran, yaitu beberapa hal. Yang pertama itu untuk menimbulkan rasa saling menghormati atau toleransi. Dengan berbeda pendapat ini menandakan bahwa Islam menghargai kebebasan yang menyatakan pendapat. Yang kedua, dapat membedakan mazhab di satu pihak sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga terjalinan persaudaraan Islam. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari dimanapun ia berbeda. Pendapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil pendapat imam mazhab. Pendapat menenteramkan jiwa karena membandingkan adalah jalan yang mudah untuk mengetahui cara para imam dalam menentukan hukum. Dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan perbedaan tersebut, mereka mengambil kias, masalah mursalah, istisab, atau prinsip umum dalam nas-nas syariat Islam dalam menyelesaikan semua. Adapun tujuan secara akademik sebagai tujuan yang surat dengan unsur-unsur ilmiah, paling tidak ada tujuan besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pendapat konsep teori, dasar, kaidah, dan metode, teknik ataupun pendekatan yang digunakan oleh setiap imam mazhab fikih dalam menggali hukum Islam dan menetapkan hukumnya. Yang kedua, untuk mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih, betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan oleh para imam mazhab, hampir tidak bisa dihindari langsung ataupun tidak langsung konsep perbandingan mazhab. Yang ketiga, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap mazhab atau imam mujahid dalam mengistinbat hukum dari dalil-dalilnya, di mana tiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak luar dari dalil-dalil Al-Quran. Sebelum proses ijtihad yang sudah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah mengutuskan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu karena pada zamannya itu menyebarkan agama Islam. Ijtihad mendapatkan legalitas dalam Islam, bahkan dianjurkan. Banyak Al-Quran dan hadis yang menyinggung urgensitas ijtihad. Agar seorang dapat melakukan proses ijtihad, syarat tersebut adalah yang pertama memiliki kemampuan untuk menggali hukum dan Al-Quran. Yang kedua, memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi SAW. Yang ketiga, menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati ulama. Yang keempat, memahami kias serta dapat menggunakan dalam usaha menghasilkan sebuah hukum. Yang kelima, menguasai bahasa Arab, gramatikanya secara mendalam seperti ilmu nahwu, syaraf, balaghah, dan lain sebagainya. Yang keenam,